kali ini kita mau bincang-bincang, kita mau Q&A gimana perasaannya udah kelas 12 dan bentar lagi lulus. Jadi sebelum itu kita harus kenalan dulu nih. Kenalin Kak. Kenalin, nama saya Ajeng. Nama saya Lia Hermianti. Saya Elsa Amalia Agustina. Kita mau kelas 12 dan bentar lagi mau lulus. Ceritanya sekarang udah Desember, Januari, Februari. Pokoknya bentar lagi. Terus aku mau nanya, gimana sih proses belajar kalian dari kelas 1 SMA sampai sekarang? Is it fun? Menyenangin gak sih? Happy. Oh, very happy. Enggak happy sih. Nggak happy? Menurutku Nggak berantakan banget proses belajar dari kelas 10 sampai kelas 12. Soalnya kan dari kelas 10 udah bertekad banget mau serius nih belajar. Karena dari masa SMP bisa dibilang masa-masanya bandel. Terus SMA mau berubah. Nah, setelah pandemi menyerang jadinya proses belajar itu jadi nggak terkondisi. Jadi malah rasa malas itu lebih besar daripada rasa mau belajar. Alhasil sekarang mau memulai belajar UTBK atau yang lain jadi bingung. Ya sih. Lagi? Happy kyo pokoknya. Iya, kita tuh sebenarnya berantakan tapi tetap happy kiowo. Happy kiowo gitu. Aku mau nanya lagi nih. Kalian ngambil poin apa? Jurusan kuliah? Aja. Sama di mana? Aku kedinasan, aku ngambil di Bandung. Aku ilmu komputer, ngambil insya Allah di IPB gitu kan. Amin ya, amin semuanya. Ya. Ya. Kalau aku pribadi mungkin mau ngambil jurusan biologi dan itu pun mungkin plan sementara ya, nggak tahu untuk bulan ke depan mungkin berubah lagi. Dan untuk universitasnya belum tahu mau ngambil universitas mana. Bingung sih ya, kayak gini tuh. Persiapan kalian tuh sejauh ini sampai mana sih? 25%. Ya. Kalau dari 100% mungkin sekitar 10 sampai 25%-an. Nggak nyampe 50% karena belum benar-benar belum maksimal. Belet kan ya belet. Masih malas-malasan. Malas sih ya. Kendala kalian kalau belajar tuh apa sih ya, pasangan gitu, kayak sinyal nggak ada. Itu. Sinyal terus setengah arti nek belajar. Kalau ngomongin soal faktor penghambat belajar sih sebenarnya banyak banget, mulai dari sinyal, terus lingkungan keluarga, lingkungan teman, dan pasti faktor dari diri sendiri itu faktor yang paling besar sih, karena faktor lingkungan luar terus masuk ke diri kita, jadi itu benar-benar bikin males banget gitu loh. Kadang ini apa ya, kadang kalian nih ya ngerasa kayak capek gak sih, kayak udah kayaknya nggak bakal deh, kayaknya mau udah aja mau nyerah, mau berhenti dulu gitu. Kalau dibilang capek mah capek, tapi ya lamun mengeluh bae mah mau jadi, harus berusaha. Iya, bener banget. Kalau ngomongin capek ya pasti capek banget, tapi kan harus mikirin orang tua juga. Orang tua udah berjuang sampai segininya cari uang susah-susah, dan kita nggak mungkin dong ngeluarin uang orang tua dan itu dibikin foya-foya. Kita juga harus berubah, harus sukses demi orang tua. Betul banget. Iya sih. Kalian pernah dapet ini gak sih? Kalau aku tuh kayak pernah dapet, kalian pernah dapet perkataan kayak, kamu ngapain sih mimpi tinggi-tinggi gitu, kayak kamu kan bukan orang punya, ngapain mimpi tinggi-tinggi, karena itu tuh kayak impossible gitu buat kamu capai. Nah, ada yang bilang gitu nggak sih ke kalian? Gak pernah dengar sih, gak pernah. Kalau aku pribadi nggak pernah, nggak tahu, aku yang nggak dengar, nggak tahu gimana. Kalau aku pribadi sih pernah ya. Ya, aku juga. Faktor utama sih masalah ekonomi. Jadi orang-orang tuh kayak nggak yakin aku bisa kuliah karena ekonomi keluarga aku ya biasa-biasa aja, nggak terlalu kayak orang kaya gitu. Dan justru kayak omongan-omongan mereka tuh bikin kita semangat gak sih? Bener, bikin semangat, motivasi kan. Kayak nih mereka ngomongin aku gini, jadi aku tuh harus bikin mereka
nyesel gitu. Nyesel udah ngomong kayak gitu. Nah itu sih harusnya jadi motivasi sih, bukan malah nyala down gitu ya. Kita mampu tanpa omongan orang. Tapi susah loh buat meyakinin diri gitu. Kayak susah untuk nahan diri buat nggak ngedown, itu susah. Kayak lu udah denger nih, terus langsung kayak sakit banget anjir. Nangis tuh. Dia langsung kayak nangis gini-gini. Jadi overthinking. Ya benar banget sih, emang hal yang susah banget dikendaliin itu overthinking. Kayak kita tuh terlalu mikirin kita bisa nggak ya ngelakuin ini, sementara proses belajar kita aja nggak maksimal. Sekarang udah mulai belajar kalian buat UTBK? Enggak, belum sama sekali. Cak, Aku ya mungkin bisa dibilang prosesnya dari bulan-bulan lalu juga udah mulai, cuman karena masalah organisasi OSIS gitu ya ekstra terlalu berbentrokan sama proses belajar ini, jadinya nggak bisa memforsir waktu. Mungkin banyak orang ya yang bisa membagi masalah mereka, bisa OSIS gitu kan, terus belajar UTBK ya belajar UTBK, tapi aku pribadi nggak kayak gitu, nggak kayak orang-orang lain. manage waktunya ya belum bisa. Sama sih aku juga. Kayak kalau aku sih sebenarnya yang paling besar dari aku tuh masalah nggak mau mulai. Nah itu yang paling susah sih. Buat mulai tuh susah banget, mulai buat belajar fokus ke satu titik tuh susah, bener-bener kayak ya nggak bisa aja gitu, belum bisa. Jadi makanya sekarang ya masih dibilang santai ya santai, tapi dalam otak tuh pikiran tuh kayak Nah kamu harus ini gitu, tapi tetep wae gitu nggak bisa, belum bisa. Ya nggak tahu sih ya kalau nanti, nikmatin aja. Lagi kan mau ngomong apa lagi? saudara Lia gimana? Iya saudara Lia. saudara Lia mana saudara Lia? Saudara Lia di rumah. Ayo ya nanya apa lagi weh? Yang bisa bikin kalian semangat tuh apa sih? Orang tua. Orang tua. Yes. Kalau aku sih orang tua, tapi kan punya pacar ya. Oh my gosh. Bohong dicanda. Orang tua. Orang tua. Oh, semangat. Tapi pacar bisa loh nyemangatin. Bisa Iya kan? gimana? Tergantung orangnya sih. Tergantung pacarnya gak sih? Iya sih ya. Kalau kalian di usia kayak gini milih buat pacaran atau enggak sih? Enggak. Pendidikan dong. Pendidikan pasti. Enggak, maksudku kayak kayak apa ya, kayak milih punya pacar gitu. Enggak. Enggak sih. Lebih utama ke pendidikan sih. Tapi tergantung sih kalau menurutku. Karena kalau kita udah jadi orang, udah jadi misalkan sekolahnya udah selesai, jadi laki-laki juga pasti ngejar-ngejar. Kan kita sebagai cewek mah cuma tinggal nunggu doang. Karena nanti jadinya dia bilang. Tapi tergantung orangnya enggak sih? Tapi kan emang kebanyakan kayak orang pacaran tuh ngeganggu fokus gitu kan. Tapi kalau emang niatnya sama-sama buat gapai mimpi bareng, atau mungkin kayak yuk kita belajar bareng, dan itu tuh jadi ke hal yang positif, jadi ke kitanya tuh baik gak sih? Iya kan? Kan persepsi orang berbeda-beda. Beda sih gitu. Cuma emang ya gimana ke diri kaliannya aja gitu ya. Kalau kalian mau milih untuk itu ya nggak apa-apa, kalau misalnya enggak juga ya it's okay. Itu bukan masalah kita karena kita juga mau mikirin itu. Tapi semoga ya nanti kuliah gitu punya cowok gitu. Ya, Amin, kuliah aduh, juga. Dapet cowok yang benar gitu, jangan sampai kita dapet cowok pas kuliah tapi cowok itu bikin kita rusak. Bukan maksudnya rusak dalam badan gitu ya, tapi ngerusak mimpi kita. Masa depan. Iya benar. Pengen yang serius lah kalau udah kuliah mah. Dan enggak apa ya, enggak nyanyi itu gimana sih maksudnya, enggak Menye-menye lalagaan gitu. terus juga enggak nuntut banyak. Kok pembahasannya jadi ke pacar sih guys? Udah akhirin deh. Udah gini aja mau kita ke ini gitu.
bener. Apa? Udah ini udah. Udah. Berapa menit? 11 menit anjir. Oke, jadi gitu aja. Tipsnya dong, tips belajar ala kalian gimana? Gak ada. Oh. Karena kita juga nggak suka belajar. Oke. Nggak bisa ngasih tips ke orang lain. Asal kalau kalian punya target ya semangat terus gapai targetnya ya. Semangat. Dadah itu satu Semangat. Dadah, Kyowo, love you. Dadah. Kyowo. Kita emang stres tapi kita tetap happy Kyowo. Betul. Baik.